Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan, NIM 12101930016. Ya, di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah qawaidul fiqhiyah. Yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiyah, yang artinya segala sesuatu bergantung pada niatnya. Contoh kasus ini yaitu seperti dalam hadis innamal a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat. Jadi apabila kita ingin melakukan sesuatu itu harus didasarkan dengan niat. Kalau tidak didasarkan dengan niat, maka sesuatu tersebut akan bisa dianggap percuma saja. Yang kedua yaitu kaidah al-yakinu la yujalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contoh kasusnya yaitu apabila saya sedang melakukan sholat dan pada waktu tengah-tengah melaksanakan sholat itu saya ragu atau bimbang apakah saya sudah berhadas atau belum, dan tetapi saya itu yakin bahwa saya itu belum berhadas karena saya tidak mendengar suara ataupun bau. Jadi maka saya itu harus tetap melaksanakan sholat dan harus tetap, karena itu sudah dianggap sah, harus dilaksanakan sampai akhir sholatnya. Ya, yang ketiga yaitu al-masaqatu tajlisu atasiro, yaitu kesulitan menuntut kemudahan. Seperti contohnya apabila kita ingin sukses, kita kan harus dituntut untuk bekerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan apabila kita sudah bekerja keras itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Yang keempat yaitu kaidah ad-dararu la yujalu. Ad-dararu la yujalu yaitu bahaya harus dihilangkan. Seperti contohnya yaitu kan ada orang sakit tetapi ia itu tetap ingin melaksanakan puasa Ramadan, tetapi ketika waktu tengah-tengah menjalankan puasa, beliau itu sakitnya itu semakin parah, dan apabila tidak meninggalkan puasa maka penyakitnya itu dapat membahayakan nyawanya. Maka seperti itu harus ditinggalkan puasanya, harus meninggalkan puasanya karena kondisi yang darurat. Jadi harus mementingkan nyawanya. Jadi itu harus dibatalkan dulu puasanya untuk biar penyakitnya itu tidak semakin parah. Yang selanjutnya yaitu kaidah kelima yaitu al-adatu muhakamah, yaitu adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Seperti contohnya yaitu batas minimal dan maksimal haid seorang perempuan. Yang selanjutnya yaitu yang keenam yaitu kaidah at-tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati, yaitu kaidah tasarruf penguasa atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Seperti contohnya yaitu kasus bila di suatu negara itu ada penguasa, yaitu tidak boleh memecat stafnya secara wewenang-wewenang tanpa adanya sebab atau kesalahan yang jelas. Jadi itu harus adanya sebab kalau ingin memecat. Kalau tidak ada kan ya nanti menimbulkan permasalahan yang lebih banyak lah. Yang selanjutnya yaitu kaidah ketujuh al-hududu taskut bisyubhat, yaitu had-had gugur sebab syubhat. Contohnya suami menyetubuhi seorang istri yang sudah ditalak rojai dengan meyakini keharamannya
maka ia ditakzir. Meskipun Abu Hanifah meyakini perbuatan itu merupakan rujuk terhadap istri. Yang ke-8, kaidah al-ijtihadu la yang kutu bil ijtihad, yaitu ijtihad tidak batal sebab ijtihad lain. Contohnya yaitu ijtihad seseorang dalam menentukan arah kiblat dalam waktu sholat, dan tiba-tiba berubah, maka ia harus berpegangan pada ijtihad kedua tanpa merusak keabsahan sholat tersebut, karena dengan ijtihad pertama, dengan ijtihad yang kedua dan sholatnya itu tetap sah. Ya, yang selanjutnya itu kaidah ke-9, yaitu ar-ridha bisyai'in ridha bima yatawallu minhu, yaitu rela pada sesuatu berarti rela pada sesuatu yang muncul darinya. Seperti contoh itu, tidak ada kewajiban membayar fidyah bagi orang yang memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram. Lalu setelah ihram, wangi-wangian tersebut itu merembet ke tubuh atau pakaiannya, maka itu tidak bisa dikenakan fidyah, tidak bisa didenda, karena itu memakainya kan sebelum melaksanakan ihram. Ya, yang selanjutnya ke-10 itu kaidah al-wilayatu khosatu aqwa minal wilayatul ammah, yaitu wilayah khusus itu lebih diutamakan ketimbang wilayah yang bersifat umum. Seperti halnya kasus itu yang ada itu, seperti qadhi tidak berhak menikahkan seorang perempuan yang apabila perempuan tersebut ada ayah, ada kakek, ada saudara laki-laki dan seterusnya yang masih berhak untuk menikahkan. Ya, yang selanjutnya ke-11 yaitu kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yaitu orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi terhalang dari sesuatu tersebut. Seperti halnya kasus itu yaitu apabila ahli waris itu membunuh orang yang akan mewarisinya supaya agar cepat mendapatkan warisan, maka orang tersebut yang membunuh itu tidak berhak karena dengan alasan membunuh orang yang akan mewarisi tersebut. Jadi itu orang yang membunuh itu terhalang oleh warisan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan warisan karena ia telah membunuh orang yang akan mewarisinya. Ya, yang selanjutnya yang terakhir yaitu kaidah ikmalul kalami aula min ilmalihi, yaitu menggunakan ucapan lebih utama daripada menganggurkannya. Seperti contohnya itu, apabila kan ada seorang itu yang ingin mewakafkan tanahnya kepada cucunya, tapi ia hanya memiliki anak, maka wakaf itu harus tetap diberikan kepada anaknya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.